Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Suasana malam di desa pinggiran itu terasa sangat sunyi. Angin yang semilir hanya terdengar sesekali, menyusuri pepohonan yang tinggi di sekitar rumah-rumah tua. Rina, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa tersebut bersama keluarganya, tengah duduk di pinggir tempat tidurnya. Matanya yang besar memandang kosong keluar jendela, seolah terjebak dalam sebuah pikirannya yang gelisah. Mimpi-mimpi aneh yang menghantuinya semakin sering datang. Setiap kali tidur, mimpi itu selalu hadir, seakan mengejarnya, mengancam. Di balik jendela, bulan terlihat besar dan purnama. Rina menarik selimut tebalnya dan mencoba untuk tidur, berharap bisa melupakan mimpi yang menghantuinya. Namun, tidur tak datang dengan mudah. Setiap kali matanya terpejam, bayangan yang sama muncul dalam pikirannya. Sebuah wajah pucat dengan mata hitam mengerikan yang selalu menatapnya dengan tatapan kosong. Sosok itu seperti melayang dalam kegelapan malam, mendekati Rina dengan langkah yang sangat lambat namun pasti. Rina terbangun dari tiduran dengan keringat dingin di dahinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia menghela napas dalam-dalam dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk, bukan kenyataan. Tapi, sensasi aneh yang dirasakannya tetap ada. Di luar kamar, suara-suara aneh terdengar seperti bisikan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela. Rina menegakkan tubuhnya. Matanya menatap jendela yang tertutup rapat. Ketukan itu semakin keras, semakin mendesak. Hati Rina berdegup kencang. Ia melangkah perlahan menuju jendela, menahan rasa takut yang mulai merayap. Ketika tangan Rina hendak menyentuh pegangan jendela, suara itu berhenti. Keheningan menyelimuti ruangan. Namun, pada saat itulah ia merasakan ada yang berbeda. Seperti ada yang memperhatikannya, mengawasinya dari dalam kegelapan. Ketika ia membuka jendela dan memandang keluar, tidak ada apa-apa di sana. Hanya gelapnya malam. Tetapi di dalam hatinya, ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam itu, Rina tertidur dengan gelisah. Namun, saat ia tertidur, mimpi buruknya pun kembali datang. Kali ini lebih nyata. Wajah pucat itu, yang sebelumnya hanya muncul dalam bayangan, kini berada sangat dekat. Wajah itu tersenyum, meskipun senyumnya sangat aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, sosok itu berbisik pelan di telinga Rina. "Kamu tidak akan bisa lari." Rina terbangun dengan nafas terengah-engah. Matanya terbuka lebar. Namun bayangan wajah pucat itu masih terpatri jelas di pikirannya. Senyum menyeramkan yang terekam dalam mimpinya membuat tubuhnya gemetar. Ia duduk di tempat tidur, menggigil meski udara malam terasa cukup hangat. Lantunan suara angin yang bertiup pelan, seakan mencoba menenangkan, tetapi rasa cemas yang menyelubungi dirinya terlalu kuat untuk diabaikan. Sesuatu yang sangat buruk telah terjadi dalam mimpinya, dan Rina merasa seolah-olah mimpi itu bukan sekadar sebuah mimpi. Namun saat ia melirik ke sekitar, tidak ada yang tampak berbeda. Kamar itu tampak seperti biasa, hanya cahaya lampu kamar yang temaram menerangi sudut-sudut ruangan. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Suara ketukan pelan dari arah pintu kamar kembali terdengar, seperti menunggu untuk diperhatikan. Ketukan itu begitu pelan, hampir tidak terdengar, namun Rina merasa terpaksa untuk memeriksanya. Dengan hati-hati, ia bangkit dan berjalan menuju pintu. Rina memegang gagang pintu dengan gemetar. Apakah ini hanya perasaan paranoidnya atau ada sesuatu yang lebih menakutkan yang sedang mengintai? Ketika ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa di luar. Tidak ada suara, tidak ada orang, hanya udara malam yang dingin. Tetapi di sudut matanya, ia melihat bayangan yang bergerak cepat melintas di lorong yang gelap. Sekejap, sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Jantung Rina berdetak kencang. Ia merasa tidak lagi bisa mengabaikan rasa takut yang semakin menghantuinya. Mimpi yang sama, wajah yang sama, ketukan yang sama, semuanya terhubung, dan semakin nyata. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ia berlari kembali ke tempat tidurnya dan menutup rapat pintu kamar,
mencoba menenangkan diri. Mungkin ini semua hanya permainan pikirannya yang terlalu lelah, pikirnya. Tetapi perasaan itu semakin kuat. Seperti ada yang berbisik di dalam hatinya, mengatakan bahwa ini bukan sekadar mimpi atau hayalan. Rina mencoba tidur lagi, berharap bisa mengusir perasaan buruk itu. Namun, ketika matanya mulai terpejam, mimpi itu kembali menghampirinya. Wajah pucat itu muncul lagi, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Ia melihatnya berdiri di depannya, menatapnya dengan mata hitam yang tak berujung. Bibirnya yang tipis bergerak perlahan, menyebut namanya dengan suara yang lembut namun penuh ancaman. "Kamu sudah terpilih," bisik sosok itu dengan suara yang terasa menggema di dalam telinga Rina. Rina berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya terasa kaku, seolah terperangkap dalam mimpi yang tak berujung. Ia mencoba berlari, namun langkahnya terasa begitu berat, seperti ada tangan yang menariknya kembali ke tempat yang sama. Wajah itu semakin mendekat, senyumannya semakin lebar, seperti hendak menelan dirinya hidup-hidup. "Tidak ada tempat untuk lari," bisik sosok itu lagi. Kali ini suaranya terdengar lebih dalam, lebih mengerikan. Rina merasa seakan dunia di sekitarnya mulai berputar, dan semuanya terbenam dalam kegelapan yang pekat. Rina terbangun dengan napas tercekat. Tubuhnya berkeringat dingin. Ketika matanya terbuka, ia mendapati dirinya masih di kamarnya. Namun, rasa takut yang menggelayuti hatinya tidak hilang begitu saja. Ia merasa terjebak dalam lingkaran mimpi yang tidak pernah berakhir. Setiap kali ia tidur, sosok itu muncul, menghantuinya, mengancamnya. Ia tak tahu lagi mana yang nyata dan mana yang hanya ilusi. Suara-suara itu, ketukan-ketukan aneh di pintu, bayangan yang bergerak cepat, semuanya seakan menjadi bagian dari dunia yang lebih gelap, di luar jangkauan logika. Ketika ia mencoba untuk bangun dan keluar dari kamar, sesuatu yang aneh terjadi. Di luar, udara terasa begitu dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Suara bisikan halus terdengar, seperti suara yang datang dari ujung lorong yang gelap. Rina merasa perutnya mual. Ia memutuskan untuk melangkah keluar, mengabaikan suara-suara itu yang semakin terdengar jelas di telinganya. Setiap langkahnya terasa berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya menyerap energi dari tubuhnya. Namun, saat ia sampai di ujung lorong, ia terhenti. Pintu rumah yang seharusnya terkunci kini terbuka lebar. Seberkas cahaya bulan masuk, menerangi ruangan itu dengan sinar yang tampak tidak alami, seperti sinar yang datang dari dunia lain. Rina merasakan ada sesuatu yang sangat salah, tetapi ada dorongan tak terelakkan untuk melangkah lebih dekat. Ia berjalan menuju pintu terbuka itu, meskipun rasa takutnya semakin besar. Di luar, udara terasa semakin dingin, dan kegelapan di luar tampak seperti sesuatu yang menelan segalanya. Ketika Rina melangkah keluar, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di halaman depan rumah, ada jejak kaki. Namun, jejak itu tidak seperti jejak kaki manusia biasa. Jejak-jejak itu terlihat lebar, dengan bentuk yang aneh dan tak teratur, seolah-olah mereka berasal dari sosok yang tak bisa dijelaskan. Rina memandang dengan mata yang terbelalak, merasa tubuhnya semakin berat. Semakin ia melihat jejak itu, semakin terasa ada yang mengawasinya, dan rasa takut itu makin menghimpit. Ia berbalik, tetapi pada saat itulah ia melihatnya. Sosok itu, dengan wajah pucat dan mata hitam yang kosong, berdiri tepat di ujung lorong rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan senyuman menyeramkan yang masih mengerikan. "Kamu tidak bisa lari, Rina." Suara itu bergema di dalam kepalanya, seolah datang dari semua arah sekaligus. Rina mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan. Tubuhnya seperti terbungkam oleh sesuatu yang tak tampak. Ia ingin lari, ingin bersembunyi, namun kakinya seperti tertanam di tempatnya, tidak bisa bergerak. Senyum itu semakin lebar, dan sosok itu mulai melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, dengan gerakan yang sangat lambat, tetapi pasti. "Aku sudah menunggumu," bisik sosok itu dengan suara yang menakutkan. "Sekarang, saatnya untukmu kembali." Dengan langkah yang semakin dekat, Rina merasakan dunia di sekitarnya mulai berputar,
seolah-olah waktu dan ruang telah berhenti. Ia tahu, sesuatu yang sangat buruk akan segera terjadi. Namun, ia tak bisa melawan. Dalam ketakutannya yang paling dalam, ia hanya bisa menatap sosok itu, yang kini hampir berada di depannya. Senyuman mengerikan itu semakin menakutkan, dan bayangannya semakin besar. Ketika sosok itu akhirnya berada tepat di depannya, Rina merasakan tangannya yang dingin menyentuh wajahnya. Sosok itu berbisik lagi, "Kamu sudah terpilih dan sekarang, waktunya untukmu ikut denganku." Tiba-tiba, segalanya menjadi gelap. Rina terbangun dengan jeritan yang hampir menjeret tenggorokannya, tetapi tak ada suara yang keluar. Ia duduk dengan cepat, terengah-engah, mata melotot ke sekitar ruangan yang kini terasa asing. Kamar yang semula dikenalinya kini tampak seperti sebuah tempat yang tidak ada di dunia ini. Warna dinding yang buram, cahaya lampu yang redup, dan udara yang dingin menusuk kulitnya. Namun, apa yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa ia merasa seperti baru saja terjatuh dalam jurang gelap. Seolah-olah mimpi yang mengerikan itu belum berakhir. Mimpi-mimpi itu seakan masuk ke dunia nyata, mengaburkan batas antara keduanya. Rina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi detak jantungnya yang berdebar keras tidak berhenti. Ia menggigil, meskipun ia tahu tubuhnya sudah terbalut selimut tebal. Sesuatu yang tidak biasa terasa di sekitar ruangan itu. Perlahan, Rina bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah jendela. Saat ia membuka tirai, ia mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Desa yang biasanya tampak damai di bawah cahaya bulan purnama, kini berubah menjadi sepi dan mencekam. Tidak ada suara hewan malam yang biasanya terdengar, hanya keheningan yang mencekam. Di kejauhan, di balik kabut yang perlahan menyelimuti tanah, Rina melihat bayangan samar, sebuah sosok yang mengenakan jubah gelap, berdiri di tengah jalan yang menuju ke rumahnya. Perasaan takut yang luar biasa mulai menguasai dirinya. Itu bukan hanya perasaan khawatir, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah intuisi yang mengatakan bahwa sosok itu adalah bagian dari mimpi yang terus menghantui. Rina merasa seolah-olah ia telah dibawa ke dalam permainan yang tak bisa ia hentikan. Ia melangkah mundur, berusaha untuk menutup jendela dan mengunci pintu dengan rapat. Namun saat ia berbalik, ia melihat bayangan yang sangat familiar. Wajah pucat dengan mata hitam yang kosong, berdiri di ujung lorong. Sosok itu, entah bagaimana, kini ada di dunia nyata. "Kamu sudah kembali." Suara itu bergema di seluruh kamar. Rina merasakan tubuhnya membeku. Ia ingin berteriak, tetapi tubuhnya terasa kaku, seakan ada tangan yang mencekiknya, menahannya untuk bergerak. Rina melihat dengan mata penuh ketakutan. Sosok itu mendekat dengan langkah perlahan. Senyuman menyeramkan itu tetap ada di wajahnya. "Saatnya, Rina, kamu tidak bisa lari lagi." Sosok itu semakin dekat, hingga hanya beberapa inci jaraknya. Rina ingin berteriak, berlari, tetapi semuanya terasa sia-sia. Pada saat itu, sosok itu mengulurkan tangan dinginnya, menyentuh pipi Rina dengan perlahan. Rasanya seperti ada kekuatan yang menariknya, sesuatu yang menghisapnya ke dalam kegelapan tanpa akhir. "Aku menunggumu," bisiknya, dan suara itu terasa merasuki seluruh tubuh Rina, menghilangkan segala perlawanan yang masih tersisa dalam dirinya. Namun, tiba-tiba, saat tangan sosok itu hampir menyentuh wajahnya, Rina terbangun lagi. Ia melompat dari tempat tidurnya, tubuhnya gemetar, nafasnya tersengal-sengal. Keringat membasahi dahinya. Ia melihat sekeliling. Kamar yang sama, tempat yang sama, tetapi kini semuanya tampak lebih nyata, lebih berbahaya. "Ini tidak bisa terjadi, tidak bisa." Rina berteriak dalam hati, berusaha mengingat apakah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi ataukah kenyataan yang telah masuk ke dalam kehidupannya. Setiap kali ia tidur, mimpi itu semakin mendekat. Wajah itu semakin jelas. Dan suara itu, suara yang menyusup ke dalam hatinya, terus mengingatkan bahwa ia takkan bisa keluar dari permainan ini. Dalam kebingungannya, ia menoleh ke jendela sekali lagi. Dan kali ini, ia melihat lebih jelas. Di luar sana, di bawah sinar bulan, ada banyak sosok, berdiri diam, menatapnya, tersenyum.
Mereka semua mengenakan jubah hitam yang sama. Mereka adalah bagian dari mimpi itu. Mereka adalah bayangannya. Rina jatuh ke lantai, merasakan tubuhnya semakin lemas. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia telah terjebak. Dan sosok itu, wajah pucat dengan mata hitam yang kosong, akhirnya berdiri tepat di depannya. Senyumannya semakin lebar, menyambutnya untuk kembali ke dunia yang tak akan pernah ia tinggalkan lagi. "Selamat datang di rumahmu yang baru," bisik suara itu, sebelum semuanya menjadi gelap.